Film diawali oleh seorang lelaki tua bernama Alex Lewis. Dirinya adalah seorang pembunuh bayaran yang kini sedang melakukan aksinya. Membunuh targetnya, yang sedang melakukan kunjungan di sebuah rumah sakit dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Kemudian scene berpindah di kota Texas. Seorang polisi FBI bernama Vincent Serra, yang sedang menyamar sebagai pelanggan untuk mencari informasi tentang perdagangan anak di bawah umur melalui Papa Leon. Lelaki bejat yang mempekerjakan anak gadisnya sendiri, sebagai pekerja seks yang masih berumur 12 tahun bernama Beatrice. Beatrice. Hola. Hi. It's Beatrice, right? Namun, penyamaran polisi tersebut terungkap saat Beatrice mendapati mikrofon yang menempel di dada Vincent. Kemudian, dia berlari keluar kamar memberitahukan bahwa lelaki yang bersamanya adalah seorang polisi. Dengan keadaan terdesak, Papa Leon menggunakan anaknya sebagai tameng. Namun Vincent berhasil menggagalkannya dengan mendorong Papa Leon keluar jendela dan membuatnya tewas. Mengetahui targetnya telah tewas, Vincent mendapatkan teguran dari atasannya Gerald, yang menganggap investigasi mereka selama 11 bulan menjadi kacau karena tewasnya Papa Leon. Talk in the morning. Scene kemudian berpindah, di mana Alex yang sedang mengunjungi teman lamanya bernama Mauricio di kota Meksiko. Diketahui Mauricio adalah seorang pembunuh bayaran yang sama seperti Alex. Crazy days. Condo, huh? Kemudian, Mauricio memberikannya sebuah pekerjaan untuk membunuh 2 orang di kota Texas. Alex yang awalnya menolak untuk menerimanya dengan alasan dia telah keluar dari pekerjaannya. Tetapi, Mauricio terus membujuknya dan akhirnya dia mau melakukannya. I'm trying to tell you, I'm getting out. You have a brother in El Paso. Alex, I need you on this. Alex pun tiba di Texas, kemudian dia pergi ke sebuah hotel untuk beristirahat. Sesampainya di dalam kamar, terlihat Alex meminum sebuah obat. Ternyata dirinya mengidap Alzheimer, sebuah penyakit pada otak yang menyebabkan menurunnya daya ingat, yang membuatnya harus menuliskan sesuatu yang penting di lengan kirinya. Setelah itu, Alex pergi ke lobi hotel menemui William, orang yang membayarnya untuk melakukan pembunuhan. Kemudian, memberikannya sebuah koper yang berisikan data tentang targetnya. Sementara di tempat lain, di sebuah penjara khusus anak di bawah umur. Terlihat Vincent yang merasa bersalah datang mengunjungi Beatrice, dan berniat membantunya untuk keluar dari penjara tersebut agar mendapatkan tempat yang layak. I'm gonna have you transferred to Child Protective Services. Te mereces algo mejor, Beatrice. Sementara itu, Alex yang sudah mengantongin identitas targetnya mulai beraksi. Kali ini dia melakukannya dengan cepat di target pertama, dia berhasil membunuhnya dan membawa sebuah flash disk. I didn't. Open it. Right, it's just. Okay. If I give it to you. Come on. All right. Por favor, repite las siguientes
Besides stomping all over my crime scene, he's out there. Agent Sarah, just tell them what you told me. I haven't talked to the police. Excuse me. You want to come outside and take her statement? Yes, Danny. Okay, let's go. Sorry for your loss, ma'am. A robbery. Sounds like your husband had something on the side. Agent Sarah, continue the interview. Please help me. Keesokan harinya, Vincent yang akan membawa Beatrice ke panti asuhan. Namun di perjalanan, terlihat Alex yang mengikuti mereka. Ternyata, target kedua Alex adalah Beatrice. I think you're gonna be okay here. I'll come back and see you soon, okay? Dan saat malam tiba, Alex mulai melakukan aksinya. Dia berhasil masuk ke dalam kamar Beatrice dan langsung menodongkan senjata ke arahnya yang sedang tertidur. Namun, dia mengurungkan niatnya, karena dia melihat korbannya yang masih anak-anak, kemudian dia pergi meninggalkannya. Keesokan paginya, William yang datang ke sebuah toilet umum untuk mengambil flash disk yang ada di tangan Alex. Namun, Alex datang menghajarnya karena telah memberikan target seorang anak-anak. Kemudian, Alex meminta William untuk membatalkan kontrak dengannya jika William menginginkan flash disk yang ada di tangannya. Alex juga meminta William untuk membiarkan Beatrice tetap hidup. The girl stays alive. Kemudian, di salah satu gedung kantor terlihat seorang wanita yang diketahui bernama Davana Salman, orang yang menyewa Alex untuk melakukan pembunuhan. Dia diberitahu oleh William, jika Alex memegang flash disk yang dia cari dan meminta untuk membatalkan kontrak dengannya. Jika tidak, dia akan membunuhnya karena telah mengetahui identitasnya. And don't call me again. Thank you, kind sir. Let's make some sort of a deal, because at the end of the day... Hey, leave the lady alone, pal. Thank you. One time. Who are you? I'm Maya. Keesokan paginya, Vincent yang mendapatkan kabar bahwa Beatrice telah tewas terbunuh. Sementara, Alex yang masih di hotel juga mendapatkan kabar yang serupa melalui televisi. Karena ingatannya yang sangat buruk, dan menyangka bahwa dirinya lah yang telah membunuh Beatrice, kemudian meminta Maya, untuk meyakinkannya bahwa dia benar-benar ada bersama dirinya. Setelah itu, Alex menyuruh Maya untuk segera pergi dari hotel. Alex yang pergi meninggalkan hotel, menemukan sebuah bom yang telah dipasang di bawah mobilnya. Kemudian, Mauricio muncul menembaki Alex. Namun, Alex berhasil mengalahkannya. Ternyata, Davana lah yang menyewa Mauricio untuk menghabisi Beatrice dan Alex. They'll end you for this. Kemudian, There's a skunk. Yeah, blue .24, 3 times over. Narkins, just like we pulled out of Beatrice Leon. I'll run the marshal name through VICAP, see if anything comes up. saat malam tiba, Alex yang datang menemui William yang sedang berolahraga, dan dirinya tepat berdiri di hadapan William dan langsung membunuhnya. Kemudian, Alex pergi ke rumah lamanya. Di sana dia membuka isi file flash disk yang dia dapat dari Alice target pertamanya. Dan ternyata, Alice mempunyai bukti rekaman atas tindak kejahatan Davana dan anaknya Randy yang sedang memakai jasa Beatrice. Karena itulah Davana menyewa Alex untuk membunuh Alice dan Beatrice agar bukti kejahatan bersama anaknya tidak muncul ke publik.
Mengetahui kebenaran akan kematian Beatrice, Alex memutuskan untuk memburu dan menghabisi semua orang yang mempekerjakannya. Sementara di tempat lain, FBI yang datang ke tempat terbunuhnya William kemudian menyimpulkan bahwa dari 3 kejadian dilakukan oleh pembunuh bayaran. We think it could be a hitter from across the fence. All right, do what you have to do. Okay, is the wife inside? Yeah. Kemudian, Vincent dan anggotanya Marcus datang menginterogasi istri William atas kematian suaminya. Namun, mereka tidak mendapatkan apa-apa karena istri William tidak mau berurusan dengan yang terjadi pada suaminya. If you need anything, just give us a call. Keesokan harinya, Randy yang ketakutan akan kematian William dan Mauricio mendatangin ibunya untuk meminta perlindungan. Davana yang mengetahui hal itu, kemudian menenangkannya dan meminta Randy pergi meninggalkan Texas untuk beberapa saat, agar Davana mempunyai waktu menyewa pengacara terhebat untuk menangani masalahnya. I'm so sorry. I know you're... Di sisi lain, Vincent yang sedang menyelidiki kasus akan kematian Beatrice. Tiba-tiba, Alex menelpon dari luar kantornya. Kemudian, Alex mengakui kepada Vincent bahwa dirinya lah yang membunuh William dan Mauricio, kecuali Beatrice. Lalu, Alex memberitahu bahwa dalang dari semua kejadian adalah ulah seseorang yang sangat kaya dan dia akan menghabisinya untuk membalas kematian Beatrice. Kemudian, Alex pergi sesaat Vincent menyadari bahwa Alex berada di taman depan kantornya. He's just telling us we're way too slow. I'm proving a point. Saat malam hari, salah satu anggota FBI yang kembali mendatangi istri William dan mendesaknya untuk berbicara yang akhirnya mendapatkan informasi bahwa dirinya pernah mendengar William berbicara dengan Davana Salman melalui telepon. Ever heard your husband talk about a man named David Marshall? I never knew the name, but I heard him on the phone talking to Davana Salman. Thank you, Señora Borden. Borden was probably one of her attorneys. Dan keesokan harinya, Vincent yang menerima informasi dari rekannya bahwa William adalah pengacara dari Davana Salman. Namun, mereka menemukan fakta baru jika Randy juga salah satu dari pengacara Davana. Sehingga membuat Vincent berkesimpulan bahwa Randy lah target dari Alex selanjutnya, karena semua yang berhubungan dengan Davana telah tewas. He's gonna kill Randy Steelman. Kemudian, Vincent dan timnya bergerak untuk menjaga Randy yang sedang mengadakan party di sebuah kapal. Vincent yang mengawasi dari kejauhan menyadari bahwa Alex telah berada di dalam kapal. Namun, dirinya terlambat menyelamatkan Randy, karena Alex berhasil membunuhnya sebelum dia sampai. Target's on the boat! Put it down. Aren't you? I am. Before you go. Vincent! Get out! Put your gun down! Get out of here! Put the gun down. Hey, hey! Setelah itu, Vincent bertemu dengan Geralt. Kemudian menjelaskan bahwa Alex akan membunuh Davana untuk membalaskan dendam atas kematian Beatrice. He wants revenge for Beatrice Leon. You been drinking tonight, sir? Must have found Alex wounded. I think I know who Alex Lewis is.
His father died in the fire at the family bakery 40 years ago. Always a fall down the stairs or an accidental burn. She's harder to get to than any of the others. Correct. Unless you're looking for a pigeon. The floor had traces of pigeon shit on it. Alex yang telah siap menyelesaikan misi terakhirnya untuk membunuh Davana mulai beraksi. You need. No, thank you. Boss. Put him down. You, get back. He's headed for the roof. Copy that. Namun, sial baginya. Senjata yang dia bawa untuk membunuh Davana ternyata rusak dan membuatnya tertangkap oleh polisi. Man, you cop-killing piece of shit. He needs a doctor. Sementara itu, di kantor FBI, Alex yang telah mengirimkan sebuah flash disk yang berisikan video Randy untuk Vincent, sebelum dia melakukan misinya membunuh Davana. Jesus. Kemudian Vincent meminta atasannya Gerald untuk memintanya memindahkan Alex ke tahanan mereka dari kepolisian. I need to talk to him. The FBI. She hired me to kill 2 people. I want Sealman dead. I really appreciate you being here for. Sementara di tempat lain, Davana meminta dokter pribadinya untuk membunuh Alex di rumah sakit, dengan mengancam akan menuntutnya karena telah menyetubuhi anak di bawah umur, jika tidak melakukannya. Or prosecution in prison for sex with. Everybody's dead, Alex. Why are we here? Davana Sealman. She hired me to kill a child. Kemudian, Alex memberitahu Vincent bahwa dirinya mempunyai bukti panggilan telepon Davana yang mengancam akan membunuh Alice. Namun, karena ingatannya yang sudah semakin memudar, Alex lupa di mana dia menyimpannya. I don't know. We will. Kemudian, Vincent dan Gerald menemui seorang pengacara dan berencana untuk menangkap Davana Salman, dengan membawa Alex sebagai saksi di persidangan. Sayangnya, itu tidak cukup, mereka harus menemukan flash disk yang disimpan oleh Alex untuk bisa digunakan sebagai bukti menangkap Davana. Give me the audio. If it's solid, I'll make the case. For this. No, Gerald. I'm definitely fucking not. There's no case against Sealman. Listen, we need to find that recording. I can't. It's lost. Malamnya, Alex yang berpura-pura tertidur saat menggagalkan rencana dokter yang akan membunuhnya. Kemudian, Alex menyandra dokter tersebut dan menjadikannya alat untuk bisa keluar dari rumah sakit. Do it. I said for you to head right in. It's okay, man. He's got a hostage. His only demand. Namun,
Alex yang telah terkepung akhirnya tewas setelah mengorbankan dirinya untuk keadilan yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Tetapi, Alex sempat memberikan kode kepada Vincent tentang flash disk yang disimpan di plat nama toko roti miliknya. Alex! Fucking remembered. Keesokan harinya, Vincent yang telah menemukan bukti rekaman untuk menangkap Davana. Ternyata rekaman tersebut tidak dapat digunakan sebagai barang bukti oleh pengacara untuk menangkapnya, dengan alasan dia membutuhkan Alex dalam persidangan. Okay. You're nothing but a fucking coward! Okay, that's it, Sarah. Namun, rekan FBI lainnya yang tidak rela jika Davana lolos dari jeratan hukum. Dan akhirnya mereka menghukum Davana dengan cara mereka sendiri. Like you've got a job. I'm good. Asshole. And there are presently no suspects and no witnesses. En adios, padre. What's going on? Amen. Dan film pun selesai. Sekian dan jangan lupa bantu subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.